Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Proyek Akhir Sistem Sensor ingin mempresentasikan mengenai tugas akhir kami, yaitu rancangan bangun sistem pengukuran beban berbasis sensor ultrasonik dengan metode pengukuran defleksi atau perubahan jarak. Nah, kelompok kami beranggotakan saya, Muhammad Yazid Zidan, kemudian ada teman saya yaitu Bagus Satria Priyambodo, kemudian ada Fatoni Ibra Agasya, kemudian ada Rangga Aji Satria, ada Robin Timotius L. Gracia, dan Wahyu Yuliarto. Oke, kita masuk ke latar belakang. Latar belakang kenapa kami memilih proyek ini, yaitu timbangan umumnya memakai hasil, tetapi pada proyek ini digunakan pendekatan alternatif dengan memanfaatkan sensor ultrasonik. Perubahan berat akan menekan pegas sehingga menghasilkan perubahan jarak yang dapat dideteksi sensor. Dengan hubungan antar jarak gaya pegas, nilai berat dapat dikonversi secara sederhana. Kemudian tujuannya adalah yang pertama mendesain timbangan sederhana berbasis sensor ultrasonik. Kemudian mengimplementasikan sistem pegas sebagai elemen elastis, melakukan kalibrasi hubungan jarak dan berat, serta mengukur akurasi dan karakteristik alat. Kemudian kita masuk pada bagian prinsip kerja alat. Untuk prinsip kerja sensor kita, yaitu pegas menahan papan timbangan atau platform, kemudian berat menyebabkan platform turun. Saat platform turun, sensor ultrasonik membaca perubahan jarak. Kemudian massa dihitung dari rumus di bawah ini. Itu berat akan mengarah ke gas tekanan, kemudian platform turun, jarak berubah, ultrasonik membaca, Arduino menghitung, serta output akan keluar. Kemudian kita masuk pada bagian desain alat. Rancangan mekanik sistem pengukuran beban ini menggunakan pegas sebagai elemen elastis yang menghasilkan defleksi saat platform diberi beban. Defleksi tersebut menyebabkan posisi platform berubah sehingga jarak antar platform dan sensor ultrasonik yang dipasang tetap ikut berubah. Perubahan jarak ini kemudian diukur oleh sensor dan digunakan sebagai dasar untuk menentukan nilai beban. Pada proyek ini kami menggunakan pier dengan panjang sekitar 8 cm. Untuk gambarnya bisa dilihat di bawah ini. Untuk skema rangkaiannya, rangkaian wiring berfungsi menghubungkan sensor ultrasonik HCSR04 dengan Arduino Uno agar proses pembacaan jarak dapat dilakukan dan diolah oleh microcontroller. Sensor memperoleh satu daya langsung dari Arduino, sedangkan sinyal pengukuran dikirim dan diterima melalui pin digital. Konfigurasi ini memungkinkan Arduino menghitung jarak berdasarkan waktu tempuh gelombang ultrasonik, yang selanjutnya digunakan dalam perhitungan defleksi dan konversi menjadi nilai beban. Untuk konfigurasi pin yang kita gunakan yaitu untuk VCC menyambung ke 5 volt Arduino Uno, kemudian ground dengan Arduino Uno, pin trig kita masuk ke pin digital 5 dan echo kita masuk digital ke 6. Untuk skema rangkaiannya seperti pada gambar bawah ini. Kemudian kita masuk pada bab karakterisasi sensor. Karakterisasi sensor dilakukan untuk menghitung performa sensor ultrasonik dalam membaca jarak sebelum digunakan pada sistem pengukuran beban. Pada tahap ini, X menyatakan jarak aktual dan Y jarak hasil pembacaan sensor. Dengan evaluasi difokuskan pada besar error dan linearitas hubungan antara X dan Y, hasil karakterisasi digunakan untuk menentukan rentan jarak yang paling stabil, sehingga acuan pada proses kalibrasi sistem. Kemudian lanjut ke karakteristik sensor bagi metodenya. Metode kemudian dihubungkan dengan langkah-langkah berikut. Pertama, sensor ultrasonik atau HCSR04 dipasang di kedudukan tetap menggunakan datar, yaitu platformnya itu. Kemudian jarak jatuh pada 10 titik.
yaitu X dengan 2 cm atau sebagai batas minimum dari sensornya, lalu bertambah 5 cm hingga X sama dengan 45 cm. Lanjut ke ketiga, yaitu pada setiap titik X, pembacaan sensor diambil M sebanyak 10 kali dan di rata-rata sebagai Y. Kemudian error dihitung menggunakan E sama dengan dikurangi X dan error persentasenya yaitu nilai mutlak E per X kali 100%. Lalu linearitas dievaluasi menggunakan regresi linear Y sama dengan AX plus B dan koefisien determinasi R kuadrat. Berikut adalah tabel karakterisasi sensornya, dapat dari 2 cm hingga 50 cm. Kemudian bentuk grafik dari karakterisasi sensornya itu terlihat linear lurus sekali. Kemudian masuk kalibrasi sensor. Kalibrasi sistem dilakukan dengan memberikan pertanyaan dari secara bertahap pada platform atau hubungan datar, lalu mencatat berbagai sensor pada kondisi stabilnya. Pada tahap awal, jarak referensi tambah beban sebagai jarak awal atau distance awal. Untuk setiap beban M, jarak dibaca beberapa kali, misal sebanyak 10 kali, dan tidak rata-rata. Defleksi dihitung dari selisih jarak tambah beban dan jarak saat dibebani, yaitu diferensial dengan jarak awal dikurangi jarak saat ada beban. Karena hubungan selisih jarak pada beban pada dasar tidak sepenuhnya linear, preferensi beban digunakan tabel kalibrasi lookup dan interpolasi linear per segmen agar hasil tetap mengikuti karakter data pada beban maupun beban beban. Langkah-langkah kerja yang digunakan adalah menetapkan jarak kondisi nama beban yaitu 0 gram, kemudian memberikan beban gerak bertahap, lalu mencatat jarak pertama untuk tiap beban, lalu menghitung selisih jarak yaitu dengan cara jarak awal 0, jarak tambah beban tadi dikurangi jarak ketika ada titik bebannya, lalu menyusun tabel selisih jarak dan beban berurutan dari jarak kecil hingga ke besar, lalu menghitung beban hasil ukur menggunakan interpolasi linear di antara dua titik terdekat pada tabel. Berikut adalah kalibrasi sensornya. Ini kita menggunakan beban HP 1, HP 2, cangkir, power bank, lalu kombinasi dari beban tadi yaitu power bank ditambah dengan HP 3, lalu ditambah dengan cangkir. Ini terlihat jelas variasinya dari beratnya 0 yang beban hingga sekitar 1 kilo, 1,3 kilo. Jaraknya pun bervariasi dan dari awalnya jarak tanpa beban sebesar 8,8 cm hingga saat ada beban 1,3 kilo, dia terdeteksi jarak sebesar 2,73 cm. Kalibrasi sensor dibuat, kurva kalibrasi sensor dibuat dengan sumbu X, yaitu sebagai selisih jarak dan sumbu Y sebagai bebannya. Kemudian titik kalibrasi dihubungkan menjadi kurva piecewise. Untuk menghitung beban dari defleksi terukur selisih jarak, digunakan interpolasi linear pada dua titik kalibrasi yang mengapit selisih jarak. Untuk dua titik yaitu selisih jarak pertama dan juga beban pertama, dan selisih kedua, jarak kedua dan beban kedua. Berikut adalah kalibrasi sensor. Itu adalah kurva kalibrasi sensor yang telah kita bentuk. Terlihat agak linear tapi masih agak berantakan. Yang tadi juga diberikan bahwa memang tidak selalu sepenuhnya linear. Berikut adalah program
program-program yang kita gunakan untuk program utama kami dan juga kalibrasinya. Setelah kami berhasil mengkalibrasi sistem dan memasukkan data lookup ke dalam tabel dalam kode Arduino, langkah selanjutnya adalah yang paling krusial, yaitu adalah menguji akurasi sistem, di mana uji akurasi ini dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran sistem kami terhadap beban standar acuan atau MSDD, di mana kami ingin mengetahui seberapa dekat hasil pembacaan tingkat ultrasonik kami dengan beban sesungguhnya. Untuk mengevaluasi ini, kami menghitung dua metrik error utama, yaitu error absolut. Ini adalah selisih mutlak antara massa hasil sistem dan juga massa standar. Diukur dengan menggunakan rumus EFSIS sama dengan mutlak dari M sistem dan juga M standar. Di mana error persen dihitung, ini menunjukkan error relatif terhadap massa standar. Dihitung dengan menggunakan rumus EFSIS per massa standar dikalikan 100%. Secara umum, berdasarkan data pengujian ini, selisih pengukuran berada dalam rentang 5 hingga 30 gram pada hampir semua titik uji. Ini menunjukkan sistem kami cukup akurat untuk aplikasi pengukuran sederhana. Namun, dari 8 titik uji yang memiliki beban standar atau massa lebih dari 0, kami memperoleh hasil rata-rata keseluruhan sebagai berikut, di mana total error absolut adalah 154 gram, sehingga rata-rata error absolut adalah 19,25 gram. Kemudian total error persen adalah 32,02%, sehingga rata-rata error persen adalah 4,00%. Oleh karena itu, rata-rata akurasi sistem kami adalah 100 sampai 4,0%, yaitu 96%. Next, selanjutnya. Kemudian kita lihat detail dari hasil uji akurasi pada tabel. Pada kolom MSTD adalah massa standar yang digunakan dari 0 hingga 1340. Kemudian pada kolom M system, hasil pembacaan sistem kami, pada baris nomor 2 beban standar HP1 seberat 185 gram, sistem kami membaca 173 gram, menghasilkan error absolut sekitar 12 gram dan error persen adalah 6,49%. Ini merupakan kasus di mana error relatif cenderung lebih besar pada beban kecil. Kemudian sekarang kita lihat pada bagian baris terakhir, beban maksimum adalah 1340 gram. Sistem kami membaca 1364 gram, menghasilkan error sekitar 24 gram. Namun error persennya adalah 1,79%. Nah, dari tren ini menguatkan pengamatan kami, yaitu error relatif cenderung lebih besar pada beban kecil karena pengaruh noise, pembacaan jarak dan juga sensitivitas defleksi yang kecil. Sebaliknya, jika pada beban menengah hingga besar, error relatifnya lebih kecil dan pembacaan lebih stabil. Next, selanjutnya. Kemudian pada visualisasi kurva uji akurasi ini menampilkan hasil pengukuran sistem terhadap beban standar, di mana garis putus-putus oranye adalah garis idealis sama dengan X, di mana hasil sistem seharusnya sama persis dengan beban standar. Sehingga titik-titik data dari hasil sistem garis biru menunjukkan bahwa hasil pengukuran kami sangat dekat mengikuti garis ideal di hampir semua rentang, terutama pada beban yang lebih besar. Kemudian dengan akurasi rata-rata 96,00%, kami menyimpulkan bahwasanya sistem ini memiliki kinerja yang cukup baik untuk tujuan pengukuran sederhana. Mungkin bisa dilanjut ke selanjutnya. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai resolusi sensor, di mana pada uji resolusi ini dilakukan untuk menentukan perubahan beban terkecil yang masih dapat dibedakan oleh sistem pengukuran. Resolusi sistem ini dipengaruhi oleh resolusi sensor jarak, noise pada pembacaan, serta sensitivitas hubungan antara perubahan jarak dan juga perubahan massa. Oleh karena itu, penentuan resolusi tidak hanya didasarkan pada pengamatan kualitatif saja, akan tetapi dapat dihitung secara kuantitatif dari perubahan keluaran sistem terhadap perubahan masukan pada beban. Untuk menghitung sensitivitas sistem sendiri, kita menggunakan rumus delta M, yang itu merupakan perubahan massa dalam satuan gram, dibagi dengan delta D yang merupakan perubahan jarak dalam satuan cm. Dan di sini kita juga akan menghitung resolusi massa dengan rumus delta M resolusi itu sama dengan sensitivitas sensor dikalikan dengan delta D dari resolusi minimum sensor jarak dengan satuan cm.
Nah, di sini selanjutnya kita melakukan kalkulasi resolusi sensor, di mana kita mendapatkan data bahwa M1 itu bernilai 633 gram, massa 2 bernilai 822 gram, dan D1 itu bernilai 5,96 cm, dan D2 bernilai 5,31 cm, dengan toleransi delta D resolusinya itu adalah 0,1 cm. Dan setelah kita melakukan perhitungan dengan rumus pada slide sebelumnya, kita mendapatkan nilai delta M itu sekitar 189 gram, dan delta D sekitar 0,65 cm. Kita mendapatkan sensitivitas pada angka 290,77 gram per cm, dan delta M resolusi itu pada angka sekitar 30 gram. Dan dari perhitungan ini, kita dapatkan nilai resolusi sebesar kurang lebih 30 gram itu menunjukkan bahwasanya beban-beban yang lebih kecil dari nilai tersebut belum dapat dibedakan secara konsisten oleh sistem. Dan juga hasil ini sesuai dengan pengujian eksperimental di mana penambahan beban di bawah 20 gram itu belum menghasilkan perubahan keluaran yang stabil. Selanjutnya, area kerja sensor. Pada uji area kerja dilakukan untuk menentukan rentang operasi sistem yang masih memberikan pembacaan yang valid. Pada sistem ini, area kerja ditentukan oleh rentang jarak sensor saat dibebani dan rentang beban yang menghasilkan error dalam batas yang ditentukan. Semakin dekat ke batas ekstrim atau beban sangat kecil atau sangat besar, pembacaan berpotensi kurang stabil atau error meningkat sehingga area kerja praktis lebih aman ditetapkan berdasarkan kriteria error. Kalkulasi area kerjanya yaitu yang pertama sudah diketahui bahwa Dmax-nya 8,88 cm dan Dmin-nya 2,73 cm. M minimal valid 196 gram, M max valid 1340 gram dengan persentase error maksimal 5%. Dengan rumus yang digunakan yaitu delta D kerja sama dengan Dmax dikurangi Dmin dengan persentase error, beban sistem dikurangi beban standar per beban standar dikali 100%, yang valid jika persentase errornya kurang dari atau sama dengan persentase error maksimal. Lalu dihitung menghasilkan 2,73 kurang dari atau sama dengan D, kurang dari atau sama dengan 8,88 cm, dan juga 196 kurang dari atau sama dengan M, kurang dari atau sama dengan 1340 gram. Baik, untuk kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami, sistem timbangan sederhana berbasis sensor ultrasonik berhasil dirancang dan direalisasikan sebagai alternatif metode pengukuran berat secara tidak langsung, di mana beban diubah menjadi perubahan jarak melalui mekanisme begas dan dibaca oleh sensor ultrasonik. Begas berfungsi efektif sebagai elemen elastis yang menghasilkan defleksi sebanding dengan variasi beban. Sementara proses kalibrasi memungkinkan konversi jarak menjadi nilai berat melalui kurva atau persamaan kalibrasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem memiliki kinerja dan akurasi yang cukup baik untuk aplikasi pengukuran sederhana. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami untuk tugas akhir mata kuliah sistem sensor. Terima kasih.